Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zofan dibekukan oleh Feng Tian, sedangkan QR diminta untuk membuat pilihan yang berat. Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Mari kita saksikan di part kali ini. Part 218, dan part kali ini Ane ambil dari bab 1091 sampai 1096. Saat QR didesak oleh Feng Tian, dia tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya 4 sosok datang ke depan QR. Keempat orang itu tidak lain adalah Bai Liu Tian dan 3 raja pedang lainnya. Bai Liu Yun kemudian berkata, "Tempat ini sungguh aneh. Kita berputar-putar puluhan kali dan baru bisa keluar sekarang. Apa sebenarnya yang salah dengan kabut ini?" "Ya, aku sepertinya pernah mendengar hal semacam ini," kata Bai Liu Tian, meskipun dia masih tampak bingung. Tapi setelah melihat QR, dia kemudian maju dan berkata, "Gadis kecil, kenapa kau sendirian? Di mana Tuan Zuo?" QR tampak gemetar dan air matanya mengalir. "Di sana," kata QR sambil menunjuk bongkahan es yang di dalamnya terdapat tubuh dari Zofan. Melihat ke arah itu, keempat orang itu pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di sekitar sana ada banyak sekali patung tengkorak yang terkubur dalam es. Dan salah satunya adalah Zofan. Bai Liu Yun langsung bertanya, "Gadis kecil, kalian datang ke tempat ini. Tentu kalian tahu tempat apa ini sebenarnya." "Ayahku menyebut tempat ini dengan nama Bing Yusan," kata QR sambil terisak. "Bing Yusan? Bukankah itu adalah salah satu dari 3 tempat paling misterius di dunia?" Tampak wajah ketiga raja pedang lainnya terlihat kusam. Tapi tidak dengan Bai Liu Tian. Orang tua ini telah berada di dunia selama ribuan tahun dan baru kali ini aku menemukan salah satu dari ketiga tempat yang misterius di dunia. Ini adalah keberuntunganku. Tapi aku masih tidak mengerti kenapa tempat ini dirumorkan sangat berbahaya. "Itu benar. Kenapa tempat ini dikatakan sangat berbahaya?" tambah Bai Liu Yun sambil melihat QR. QR pun mengangkat tangannya dan mengatakan kalau dia pun tidak tahu. Bai Liu Yun mengerutkan keningnya, lalu dia kembali melihat ke arah Zofan dan berkata, "Kalau begitu, kenapa Tuan Zuo bisa berakhir seperti itu?" "Kalian bertanya kenapa? Semua itu karena si bajingan Feng Tian itu." "Feng Tian? Siapa dia?" "Itu, monster Laut Utara," jawab QR sambil menunjuk ke arah kabut yang di sana terlihat ada sepasang mata yang mengintai di depan mereka. Ketiganya pun terkejut menyadari hal itu. Mereka pun sampai mundur 2 langkah karenanya. Tapi Bai Liu Tian menyeringai, "Jadi inikah monster Laut Utara? Sungguh, sudah sejak lama aku mendengar namanya. Dan kali ini aku akan menantangnya dan meminta pencerahan." "Leluhur?" Ketiga raja pedang terkejut dengan pernyataan Bai Liu Tian. Wajah mereka segera berubah menjadi cemas. Ya, walaupun kekhawatiran mereka itu berdasar, apalagi kondisi dari Bai Liu Tian sekarang tidak dalam keadaan 100%. Wajar jika mereka ingin supaya Bai Liu Tian tidak bertindak gegabah. Apalagi yang ada di hadapan mereka saat ini adalah monster Laut Utara yang melegenda.
Tapi, sekali lagi, Bai Liu Tian memprovokasi. Hei, monster laut. Orang tua ini adalah yang terkuat di kelima wilayah. Jika kau memang berani, maka bertarunglah denganku. Nadamu cukup besar, manusia. Kau bahkan tidak menyadari kemampuanmu sendiri, kata Feng Tian sambil tertawa. Bagaimana kau bisa menyebutku memiliki nada yang besar? Kau bahkan belum mengetahui kekuatanku. Cobalah sendiri sebelum kau berkomentar, kata Bai Liu Tian. Mencoba? Kau begitu percaya diri, anak muda, kata Feng Tian sambil mencibir. Manusia memang bodoh. Kau bahkan tidak mengetahui batasanmu sendiri. Monster laut, kau terlalu banyak bicara. Jika kau mau, majulah, dan aku akan menguliti tubuhmu. Pedang pembelah langit, kata Bai Liu Tian sambil menghunus pedangnya. Pembelah langit? Jadi kau adalah penerus dari ilmu pedang pembelah langit? Ya, benar. Aku adalah penerusnya dan telah berkultivasi selama ribuan tahun. Apa kau mulai ketakutan sekarang, monster tua? Aku takut? Manusia bodoh. Selama itu hanya ilmu pedang pembelah langit, tidak ada yang perlu kutakutkan. Kecuali sekarang jika kelima pedang suci ada di sini dan menyerangku bersamaan, itu akan beda cerita. Selain itu, selama benda ini ada di tangan kalian para manusia jelata, itu benar-benar tidak berguna di hadapanku, kata Feng Tian sambil menghina. Bai Liu Tian kini tampak bingung dengan maksud dari Feng Tian. Dia terdiam dan melihat seperti orang bodoh. Feng Tian pun tertawa. Sepertinya kau bahkan belum tahu tentang jati diri pedang suci yang ada di tanganmu. Selama pedang itu ada di tanganmu, dia tidak akan bisa menunjukkan potensi aslinya. Sayang sekali kau tidak punya kesempatan. Hah? Apa maksudmu? Kata Bai Liu Tian. Tapi tanpa basa-basi dia bergegas maju sambil mengayunkan pedangnya. Sudah kukatakan percuma untuk melawanku, kata Feng Tian sambil membuka mulutnya. Bai Liu Tian memegang erat pedang suci miliknya, tapi dia bisa merasakan kekuatan yang mengerikan datang dari depan. Meskipun itu adalah sesuatu yang berbahaya, tapi wajah Bai Liu Tian tampak sangat gembira, seolah-olah dia menemukan lawan yang sangat kuat dan menantang adrenalinnya. Melihat hal itu, ketiga Raja Pedang semuanya tampak khawatir. Sedangkan QR, dia masih terus memikirkan pertanyaan dari Feng Tian yang ditujukan padanya. Akhirnya kini langit mulai bergemuruh dan kabut menciptakan kristal es yang sangat tajam. Feng Tian kembali meraung dan segera bilah es itu menyerang ke arah Bai Liu Tian. Melihat ini, Bai Liu Tian memegang pedangnya dan membelah bilah pedang menjadi dua bagian dengan ledakan yang besar. Tapi meski begitu, tebasan dari pedang Bai Liu Tian bahkan tidak bisa menyingkirkan kabut hitam yang tidak lain adalah segel dari Feng Tian. Melihat kenyataan ini, hati Bai Liu Tian terguncang karena serangannya tidak memberikan efek sama sekali. Sekarang dia mulai berpikir bahwa kali ini dia tidak hanya menendang plat besi, tapi juga sebuah plat baja yang bahkan tidak bisa digerakkan. Bai Liu Tian kini hanya bisa menghela nafas, tapi dia enggan untuk menyerah begitu saja.
Tiba-tiba suara ledakan yang keras terdengar di telinga semua orang. Kabut mulai menghilang dan jutaan tengkorak hancur dalam sekejap. Semua orang terpaku ke depan saat melihat sebuah tubuh seukuran pulau memancarkan aura dingin yang mencekam. Sosok dengan sisik biru dan pupil mata berwarna kuning menambah keganasan dari sosok itu. Sedangkan sebelah matanya terlihat bekas luka yang dalam, dan jelas sekali bahwa itu membuat pupil matanya menjadi tidak bisa melihat alias buta. Jelas itu adalah luka yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang di masa lalu. Feng Tian kembali lagi meraung dan suaranya sampai menggetarkan langit. Semua orang melihat sosok besar itu dengan tubuh gemetar, dan mereka juga menyadari betapa kecilnya mereka di dunia ini. Leluhur, saya pikir kita harus memohon belas kasih. Monster ini tidak seperti binatang roh tingkat 9. Dia berada di tingkatan yang berbeda, kata Bai Li Yuyun dengan wajah gemetar ketakutan. Bai Li Yutian pun langsung memahami maksud dari Bai Li Yuyun. Bahkan dia sendiri juga memahami semua itu tanpa harus dikatakan. Hanya saja Bai Li Yutian masih melihat tubuh besar Feng Tian dan menelan ludah, serta dahinya pun kini basah oleh keringat. Sungguh ini adalah pertama kalinya Bai Li Yutian merasakan hal semacam ini semenjak dia mendapatkan gelar Raja Pedang tak terkalahkan. Perlahan Bai Li Yutian menyadari bahwa kata-kata Zofan itu bukanlah bualan belaka. Benar bahwa di dunia ini masih sangat banyak orang yang lebih kuat darinya. Dan dia juga menyadari bahwa dirinya sendiri masih terlalu lemah. Tapi meski begitu, Bai Li Yutian menggertakkan giginya dan masih dengan mata yang pantang untuk menyerah. Dia menggenggam pedang di tangannya lalu bergegas ke arah kepala Feng Tian. Leluhur, tidak, jangan! Teriak ketiga Raja Pedang bersamaan. Wajah mereka terlihat pucat pasi karena khawatir. Bai Li Yutian masih maju dan berseru, orang tua ini tahu bahwa aku masih sangat lemah, tapi hati orang tua ini tidak pernah berubah. Hari ini, aku tetap akan menantangmu untuk menjadi yang terkuat. Bai Li Yutian mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat dan menyerang Feng Tian. Feng Tian membuka mulutnya. Lalu nafas yang sedingin es keluar dari mulut itu ke arah Bai Li Yutian. Dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Jadi Bai Li Yutian mengayunkan pedangnya. Namun di saat itu juga dia tidak bisa bergerak sedikit pun karena menjadi patung es. Bai Li Yutian membeku, tak bernafas lagi. Keadaannya tidak ada bedanya seperti Zofan. Tidak hidup, namun juga tidak mati di saat yang bersamaan. Melihat ini ketiga Raja Pedang langsung terlihat lemas. Bahkan sang Raja Pedang tak terkalahkan, dikalahkan dalam satu gerakan. Lalu bagaimana dengan nasib mereka jika sudah seperti ini? Mereka berpikir, tapi di saat itu Feng Tian tertawa. Manusia, kalian memang sekelompok makhluk bodoh. Setelah menyadari kelemahan kalian, kalian mulai ketakutan sampai kencing di celana. Sungguh menyedihkan. Tiga Raja Pedang sudah tidak punya harapan untuk bertahan di sana. Mereka segera berbalik dan berniat untuk lari dengan wajah ketakutan. Melihat itu, Feng Tian tertawa lalu menyemburkan udara dingin sekali lagi dari mulut mereka.
Tapi bahkan dengan kecepatan, ketiga Raja Pedang itu sangat mudah untuk dijangkau oleh hawa dingin dari Feng Tian, sehingga ketiganya pun dalam sekejap berubah menjadi patung es. Kembali cibiran muncul di wajah Feng Tian. Manusia rendahan, terimalah nasib kalian. Setelah puas menertawakan mereka, Feng Tian kembali menoleh ke arah samping dan melihat ke WR. Jadi burung kecil, sekarang kau tahu kebodohan para manusia ini. Lalu, apa kau akan memilih ayahmu yang adalah manusia, atau kakakmu yang adalah binatang suci? WR tanpa ragu, tapi akhirnya matanya terlihat tegas dan dia berkata, jika ayahku bisa bicara sekarang, dia pasti akan memintaku untuk memilih kakakku dan menyelamatkannya. Ayahku tidak akan membiarkan aku mengambil resiko. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilih? Hah, kau terlalu banyak pikiran. Para manusia itu adalah para pendusta. Mereka tidak tahu malu dan licik. Dia hanya memanfaatkanmu. Jadi kenapa kau terlalu memikirkannya? Kau hanya dijadikan alat. Jadi dia tidak akan merasa kehilangan bahkan jika kau pergi. Di matanya nyawamu itu tidak berharga sama sekali. Camkan itu. Cukup. Aku sudah membuat keputusan. Aku memilih kakakku, kata WR memotong. Benar, manusia memang tidak kredibel. Jadi lebih baik kau meninggalkan mereka. Tidak, potong WR lagi. Mendengar itu wajah Feng Tian berubah dengan penuh tatapan curiga. WR berkata dengan tegas, aku memilih kakakku bukan berarti aku mengabaikan ayahku. Tapi inilah pilihanku. Karena aku yakin bahwa ayahku juga pasti akan memintaku untuk memilih kakakku. Dan aku tidak akan mengecewakan dia. Apa maksudmu, burung kecil? Apa kau benar-benar percaya pada manusia itu? Tata Feng Tian dengan penuh kemarahan. Aku tidak percaya pada manusia, tapi aku percaya pada ayahku, jawab WR. Cukup. Sekarang aku sudah membuat pilihan. Aku ingin menyelamatkan kakakku, dan itu juga pasti yang ayahku inginkan. Bahkan jika ayahku mati hari ini, tapi dia pasti akan senang jika melihat aku dan kakakku tumbuh dengan sehat. Lagi pula, jika aku memilih ayahku, dia pasti akan merasa sangat sedih karena kehilangan kakakku. Sama seperti saat ayahku harus meninggalkan ibuku. Dia benar-benar menyesali semua itu seumur hidupnya. Jadi hari ini, aku tidak ingin membuat dia semakin sedih karena harus kehilangan kakakku. Kentut bau. Tidak mungkin makhluk rendahan bisa merasa bersalah. Tidak mungkin mereka memiliki penyesalan seperti itu. Kalian tidak ada bedanya dengan alat di matanya, teriak Feng Tian yang tidak terima. Tapi WR balik berteriak, apapun yang kau katakan aku tidak peduli. Aku sudah membuat pilihanku, dan sekarang adalah giliranmu untuk melakukan tugasmu. Aku tidak peduli, bahkan jika kau tidak percaya pada manusia. Tapi janji adalah janji. Kau menyebut dirimu adalah binatang suci. Jadi jangan sampai kau tidak tahu malu dan mengingkari janjimu. Mendengar itu, Feng Tian menatap WR dalam-dalam. Perlahan dia mulai menyeringai. Oke, aku sudah tahu semuanya.
kau juga sudah membuat keputusan. Tapi orang tua ini tidak akan melakukan apa yang anak manusia inginkan. Apa? Bentak WR. Feng Tian membuka mulutnya, lalu Sange yang ada di depannya tersedot masuk ke dalam mulut Feng Tian. Lalu tanpa basa-basi menelannya. Melihat itu tubuh WR terguncang hebat, dan dia tidak menyangka bahwa kakaknya akan ditelan hidup-hidup. Air mata WR berangsur-angsur mengalir dan dia berteriak, "Bajingan kau! Bagaimana bisa kau memakan kakakku? Cepat kembalikan dia!" Burung kecil bodoh, kau berani memintaku untuk melakukan hal yang kau inginkan? Kau hanya bermimpi, kata Feng Tian sambil tertawa puas. Mendengar itu WR benar-benar terpukul. Dia masih sangat lemah dan tidak bisa melakukan apapun sekarang. Sedangkan pihak lawan ternyata hanya ingin mempermainkan dirinya. Sekarang ayahnya dibekukan dan kakaknya ditelan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Semua ini karena trik licik dari Feng Tian, dan WR sungguh-sungguh membencinya sekarang. Feng Tian, kau bajingan. Kau berani mempermainkanku. Kau mengingkari semua ucapanmu sendiri. Kau sungguh tidak layak disebut binatang suci. Kau sungguh menjijikkan. Kau tidak ada bedanya dengan manusia yang sangat kau benci itu. Orang tua ini memang mengingkari janji dan ingin mempermainkanmu. Lalu apa? Kau bahkan tidak layak menyamakanku dengan para manusia licik itu. Orang tua ini hanya melakukan semua dengan cara orang tua ini sendiri. Memangnya apa yang salah? Lagi pula sejak awal aku memang tidak ingin membuat kesepakatan dengan para manusia. Tapi aku dan kakakku bukan manusia. Benar? Tapi kalian telah terkontaminasi dengan kotoran dari para manusia itu. Maka kau tidak ada bedanya dengan para manusia itu. Cibir Feng Tian. WR sangat marah dan menggertakkan gigi. Dia berteriak dan dibarengi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bajingan tua, kau telah mengatakan kalau kami telah terkontaminasi oleh kotoran manusia. Tapi kau sendiri memakan mereka. Artinya kau juga terkontaminasi oleh manusia. Kau tidak ada bedanya. Tiba-tiba Feng Tian meraung dan menyerang WR dengan tornado dari kabut hitam. Serangannya sangat cepat dan mengincar WR. Tentu melihat ini, mau tidak mau WR pun merasa ngeri. Kekuatan yang ada di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. WR bersiap menanggung resiko terburuk. Dia bergumam, "Maafkan aku, ayah. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri ataupun kakak." Perlahan WR menutup matanya. Melihat WR yang putus asa, Feng Tian tertawa dengan suara nyaring. "Burung kecil, sebelum kau mati aku akan memberitahu satu rahasia. Sejak awal aku memang tidak ingin membiarkan kalian pergi apapun yang terjadi. Aku memberimu pilihan hanya supaya kau memiliki harapan yang besar. Lalu setelahnya aku akan menghancurkannya sampai jadi debu. Kau harus tahu bahwa mempercayai manusia akan semenyakitkan itu. Kau harus menerima buah dari pilihanmu sendiri." "Feng Tian, kau bajingan!" teriak WR sebelum tornado itu melahapnya. Krak, krak. Suara es yang retak terdengar dan kemudian disusul dengan ledakan yang besar. Ledakan itu tepat
berada di depan QR dan tornado itu hilang menjadi uap dalam sekejap. QR yang sebelumnya ditelan oleh tornado itu selamat tanpa luka sedikit pun. Lalu di depannya ada sebuah pedang hitam panjang berornamen merah darah melayang dan melindungi QR. Siapa? Dari mana pedang ini berasal? Teriak Feng Tian dengan penuh amarah. Tapi QR langsung mengenali pemilik dari pedang itu dan berseru, "Ayah!" Krak, krak. Kristal es yang memenjara Zhou Fan retak semakin besar dan kemudian meledak dengan suara nyaring. Lalu sosok Zhou Fan keluar dengan aura dingin di sekelilingnya. Dia kemudian berjalan ke arah QR, lalu perlahan dia berkata, "QR, mundurlah. Sekarang biarkan ayahmu yang mengatasi ini." "Ayah, kamu baik-baik saja?" kata QR dengan kegembiraan di wajahnya. "Tidak mungkin. Bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu lepas dari segelku dengan begitu mudah?" kata Feng Tian dengan wajah yang tampak terkejut dan panik di saat yang bersamaan. Zhou Fan kembali menatap Feng Tian dan wajahnya menjadi semakin dingin. "Senior Feng Tian, sejak aku datang ke Bing Yusan, aku telah memberi wajah padamu. Bahkan jika kau membunuh banyak manusia pun aku tidak peduli. Tapi berani sekali kau mempermainkan perasaan putriku. Kau memberi dia harapan lalu menjatuhkannya. Sungguh itu kejam dan kau sudah kelewatan. Memangnya kenapa? Lagi pula kalian para manusia juga seperti itu. Kalian licik dan suka bermain-main dengan perasaan orang. Aku hanya sedikit memainkan hati dari putrimu. Tapi kau sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa kau melepaskan diri dari segel orang tua ini?" Zhou Fan tampak mencibir. "Sejak awal aku memiliki pelindung dari tubuh api petir hitam. Jadi jelas tidak akan mudah untuk menyegelku. Bahkan dengan kemampuanmu pun itu tidak ada gunanya. Tapi itu tidaklah penting untuk sekarang." Aura hitam di belakang Zhou Fan menjadi lebih kental. "Senior Feng Tian, kau telah berani mempermainkan putriku. Bahkan kau sampai membuat dia menangis. Maka kau harus siap membayar mahal akan hal ini." Zhou Fan tampak berbeda dari biasanya. Siapapun yang sekarang melihatnya pasti akan ketakutan setengah mati. Kecuali Feng Tian. Meski dia agak terkejut dengan tekanan yang Zhou Fan berikan, tapi dia tidak ragu untuk tertawa. "Manusia bodoh. Apa kau pikir setelah dirimu melepaskan diri dari segel orang tua ini, maka kau menjadi cukup kuat untuk melawan orang tua ini? Kau tidak ada bedanya dengan semut di mataku. Bahkan untuk mengalahkanmu, aku tidak perlu mengeluarkan 1/10.000 kekuatanku. Memangnya apa yang bisa kau lakukan pada orang tua ini?" "Feng Tian, aku harus mengatakan ini padamu, bahwa tidak seharusnya kau mempermainkan lawanmu, atau kau akan menyesalinya," kata Zhou Fan yang kemudian terbang melesat ke arah Feng Tian tanpa ragu. "Ayah, hati-hati!" teriak QR yang terlihat khawatir. Semut kecil ini benar-benar berani menentang bukit. "Manusia, kau tidak cukup kuat untuk menyentuhku. Sadarilah akan posisimu," kata Feng Tian sambil melepaskan kabut hitam sama seperti sebelumnya.
Namun Sofan tampak tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak berniat untuk menghindarinya. Akhirnya Sofan pun bertabrakan dengan kabut hitam itu. Hah, sampai segini saja? Sungguh menyedihkan manusia, kata Feng Tian dengan penuh cibiran. Tapi kemudian ledakan kembali terdengar dan kabut hitam segera tersingkir dalam sekejap. Mata Feng Tian terbuka lebar dan dia tidak bisa mempercayai semua yang ia lihat itu. Apalagi sebelumnya tidak pernah ada satupun yang bisa mengalahkan penyegelan Feng Tian dengan semudah ini. Sayangnya Feng Tian tidak tahu bahwa api petir hitam milik Sofan adalah kekuatan yang jauh lebih luar biasa, karena itu adalah gabungan dari kekuatan keempat binatang suci. Jadi pada dasarnya, kemampuan mereka berdua itu sangatlah berbeda. Andai saja Sofan memiliki kultivasi yang setingkat dengan Feng Tian, maka Feng Tian bahkan tidak akan mungkin bisa menyentuh ujung rambut Sofan. Selagi memikirkan itu, Sofan terbang dengan cepat ke arah kepala Feng Tian. Dia tidak ragu sedikit pun, karena ini adalah momen yang memang sudah ia tunggu-tunggu sejak lama. Kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dalam sekejap Sofan sudah ada di depan kepala Feng Tian. Tapi melihat ini Feng Tian tertawa. Menarik, tampaknya api petir hitam milikmu tidaklah sederhana. Bahkan segel orang tua ini sama sekali tidak bisa menyentuhmu. Tapi pada akhirnya kau hanyalah manusia biasa. Memangnya berapa banyak energi yang kau miliki untuk melawan segel dari orang tua ini? Pada akhirnya kau juga akan tetap kehabisan energi dan mati di tangan orang tua ini. Ya, memang penyimpanan kekuatan atau energi dari binatang suci dan manusia itu sangatlah jauh berbeda. Jadi wajar kalau Feng Tian mengatakan hal seperti itu. Feng Tian kembali membuka mulut dan kemudian meraung ke arah Sofan. Kabut dingin sekali lagi menghantam Sofan. Segera lingkungan sekitar membeku hingga puluhan kilometer. Tapi Sofan tidak terhentikan. Tahap kedua, mata Dewa Kongming. Petir hitam penghancur langit. Percikan api petir hitam membakar hawa dingin yang ada di depannya, sehingga terbentuklah lorong yang dilewati oleh Sofan. Itu adalah gabungan kekuatan dari petir api hitam dan mata Dewa Kongming tahap 2. Serangan kombinasi yang sangat kuat. Namun, itu juga memberikan tekanan yang berat pada kedua mata Sofan, sampai darah mengalir keluar. Ya, kayak Sharingan gitulah. Feng Tian melihat kemampuan Sofan dan merasa bahwa mata itu sangatlah familiar. Dia perlahan mengingat, dan akhirnya, bukankah itu adalah mata Kaisar Surgawi, mata Dewa Kongming? Menyadari itu, kemarahan dan niat membunuh Feng Tian meledak semakin kuat. Bajingan, rupanya kau adalah keturunan dari Kaisar Surgawi. Sekarang, jangan harap kau bisa pergi dariku. Feng Tian mengangkat cakarnya dan menyerang Sofan. Sofan tidak sempat menghindar, dan dia terlempar ke tanah dengan dentuman yang keras. Dia bahkan sampai memuntahkan darah dan tulang rusuknya pun patah beberapa. QR terkejut dan menjadi sangat panik. Tapi dia tidak mampu melakukan apapun. Sofan sendiri perlahan bangun lagi. Kemarahannya masih belum hilang. Matanya masih menatap Feng Tian dengan tatapan dingin. Feng Tian pun kini tidak tinggal diam. Dia melepaskan pukulan ke arah Sofan. Tapi Sofan terlihat tenang dan tidak mundur sedikit pun. Malahan senyuman terlihat di sudut bibirnya.
Tahap pertama mata Dewa Gongming, transposisi. Sofan menghilang dan Feng Tian terkejut karena hanya memukul angin. Bocah bau, kau pikir kau dapat menghindari orang tua ini? Kemampuanmu masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Kaisar Surgawi. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Penghalang dimensi. Feng Tian segera membentuk penghalang untuk memblokir tempat pelarian Sofan. Bocah bau, hari ini aku akan merobek tubuhmu. Salahkan sendiri dirimu karena menjadi keturunan dari bajingan itu dan bertemu dengan orang tua ini. Feng Tian kembali membuka mulutnya dan bersiap melakukan serangan pada Sofan. Tapi yang tidak Feng Tian perhitungkan yaitu Sofan tidak berniat melarikan diri, melainkan cincin guntur miliknya kini mulai bercahaya. Dan dia berkata, Senior Feng Tian, kekalahanmu hari ini adalah akibat dari kesombonganmu sendiri. Hah? Feng Tian terkejut dengan ucapan Sofan. Tapi segera matanya terbuka lebar melihat cahaya keemasan yang sangat mengerikan seperti matahari yang jatuh dari langit. Senior Feng Tian, ku ucapkan terima kasih karena kau telah memberiku kesempatan sebesar ini dan inilah kekalahanmu, kata Sofan sambil menekan Long Jidan ke arah Feng Tian. Tidak, Long Jidan dengan seluruh kekuatan Long Zhu, bagaimana bisa itu ada di tanganmu, keturunan Kaisar Surgawi? Senior salah paham. Jika memang aku adalah keturunan Kaisar Surgawi, tentu Long Zhu tidak akan mempercayaiku. Tapi senior seharusnya sadar bahwa ada perbedaan antara keturunan Kaisar Surga dan orang yang hanya mempelajari keterampilannya saja. Karena itu jugalah Long Zhu serta Kun Peng mempercayaiku. Itu semua karena aku adalah iblis yang mencari keuntungan untuk diriku sendiri. Jadi jangan salah paham hanya dari yang kau lihat saja. Tunggu, jika memang seperti itu, kita bisa mendiskusikan ini terlebih dahulu, kata Feng Tian dengan wajah panik. Ya, kepanikan Feng Tian memang bisa dimengerti. Lagi pula meski dia adalah binatang suci yang setara dengan Long Zhu dan juga sangat membanggakan teknik perlindungan dirinya, tapi tentu itu hanya terjadi jika dia dalam kondisi siap. Sedangkan saat ini, serangan penuh dari Long Zhu datang kepadanya dan dia bahkan tidak memiliki pelindung sama sekali. Karena hal itu juga pasti hasilnya akan berbeda. Kini Sofan mencibir. Seperti yang senior katakan, jika negosiasi hanya bisa dicapai dalam keadaan setara, sekarang kamu masih terlalu kuat dan negosiasi tidak akan berjalan. Jadi kau harus menerima hukumannya. Long Jidan akhirnya membentur tubuh Feng Tian dan Sofan berseru lagi. Itu adalah bayaran karena kau telah berani mengganggu putra dan putriku. Selain itu Long Zhu juga mengatakan supaya aku menyapa senior atas namanya. Jadi anggap saja ini adalah sapaan langsung dari Long Zhu. Ledakan keras terjadi saat Long Jidan menabrak mulut Feng Tian. Sudah terlambat baginya untuk menghindari semua itu, dan segera api emas membakar dunia seperti tsunami besar. Feng Tian seketika menjadi suram. Ledakan itu berdampak sangat besar bagi tubuhnya, baik rongga mulutnya ataupun tubuh bagian bawahnya yang hangus karena serangan ini. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Sofan bisa membunuh Feng Tian. Lagi pula dia masih menyimpan Long Jidan di dalam cincin miliknya. Feng Tian kini mulai menyesali sikapnya, karena tidak seharusnya dia seceroboh ini.
Padahal jika pertarungan itu adalah tentang dirinya dan Long Zhu, Feng Tian pasti bisa menahan serangan itu. Bahkan mungkin dia hanya mendapatkan luka goresan. Tapi karena sekarang dia menganggap Zhou Fan tidak bisa melakukan apapun padanya, dia kehilangan rasa waspada. Lalu ketika serangan itu datang, sudah terlambat untuk membuat penghalang. Feng Tian kini kembali mengaum dan memamerkan giginya. Bahkan jika air matanya hampir keluar, dia bersumpah untuk menghabisi Zhou Fan. Itu semua karena hari ini martabatnya benar-benar dihancurkan oleh seorang bocah manusia. Jelas itu membuatnya semakin marah. "Bocah bau, kau tidak akan pernah bisa pergi hidup-hidup hari ini," teriak Feng Tian. Tapi Zhou Fan tertawa. "Senior Feng Tian, apa kau masih memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu sekarang? Tubuh bagian bawahmu sudah hangus, dan bagian dalam tubuhmu sangatlah rapuh. Jika ini diteruskan, kau pada akhirnya akan mati." "Bocah bau, jangan berpuas diri bahkan jika kau berhasil melukai orang tua ini. Karena jika aku ingin membunuhmu, aku masih bisa melakukannya seperti membunuh seekor lalat. Sekarang matilah." Feng Tian kembali menyerang dengan cakarnya dan hendak menghancurkan tubuh Zhou Fan. Namun sekali lagi, Zhou Fan menghilang tanpa jejak. Tahu-tahu Zhou Fan sudah berdiri di atas lengan Feng Tian, dan senyuman iblis terpancar dari wajahnya. "Tampaknya senior sama sekali tidak ingin berbincang denganku. Kau tidak punya niat untuk menyerah, maka aku harus melakukan sesuatu padamu." Dengan kilatan cahaya di matanya, kulit Zhou Fan tiba-tiba menjadi kusam dan pedang panjang muncul di tangannya. Lalu dengan satu ayunan, Zhou Fan menikam cakar Feng Tian dengan sangat keras. Ledakan pun terjadi saat ujung pedang itu menembus lapisan sisik dari Feng Tian dan menghancurkannya. "Senior, itu adalah bayaran karena kau menyentuh putraku." Feng Tian berteriak kesakitan. Dia sungguh terluka parah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Feng Tian kembali menggoyangkan tubuhnya dan berusaha meraih Zhou Fan dengan cakarnya. Tapi sayang sekali, Zhou Fan bisa menghindarinya dalam sekejap dan muncul lagi di tempat yang lain. Lalu tanpa basa-basi, Zhou Fan kembali menebaskan pedangnya dan melukai lengan Feng Tian. "Dan itu adalah bayaran untuk WR," kata Zhou Fan. Meski Zhou Fan melampiaskan itu dengan penuh amarah, tapi matanya tampak dingin seolah tidak ada emosi. Setelah puas menganiaya Feng Tian, Zhou Fan mencibir, "Senior Feng Tian, sekarang cederamu setidaknya sekitar 90%. Tampaknya kau masih tidak bisa memblokir seranganku. Apa senior tahu kenapa? Jelas itu karena tubuh besarmu yang adalah beban terbesar untukmu sendiri." Zhou Fan terus menebas tubuh Feng Tian dan menambah luka-luka baru. Feng Tian terus menjerit kesakitan. Dia sangat sedih hingga hampir menangis. Padahal dia adalah binatang suci yang berasal dari alam kudus. Dia juga adalah eksistensi yang sempat berada di puncak rantai makanan. Tapi kali ini, dia dipukuli oleh seorang anak kecil yang tidak tahu malu. Ini adalah kali pertama dia dipermalukan sampai seperti ini. Siapa yang menyangka kalau Feng Tian, Hayo Ao, yang merupakan seorang binatang suci, akan dikalahkan oleh seorang kultivator dari dunia bawah. Ini adalah sejarah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, patung es yang sebelumnya dibekukan oleh Feng Tian perlahan mulai meleleh. Semua terjadi karena kekuatan Feng Tian kini semakin melemah. Jadi pada akhirnya keempat Raja Pedang pun terbebaskan.
Bai Liu Tian yang baru saja lepas dari penjara es langsung berlutut dan memuntahkan darah dari mulutnya. Darah bercampur dengan darah beku seperti es batu. Melihat itu ketiga Raja Pedang langsung panik dan berlari ke arah Bai Liu Tian. "Leluhur, apa kamu baik-baik saja?" "Tidak masalah. Meski aku menderita 60% luka serius, tapi aku baik-baik saja." "Lalu, apa sebenarnya yang terjadi barusan?" kata Bai Liu Tian sambil melihat ketiganya. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan kemudian menghela nafas panjang. Tapi sebelum mereka menjawab, raungan kesakitan kembali terdengar. Suara itu jelas berasal dari Feng Tian yang tersakiti oleh Shofan. Shofan melompat ke sana kemari sudah seperti tupai, dan dia kemudian menambahkan luka baru di tubuh Feng Tian dengan sangat lincah. Melihat pemandangan ini, Bai Liu Tian dan ketiga Raja Pedang lainnya benar-benar tercengang. Mereka seolah-olah kehilangan akal sehat mereka setelah melihat semua itu. Anak itu, apa yang dia lakukan? Apa dia benar-benar bisa membunuh monster laut itu sendirian? Apa aku tidak salah lihat? Leluhur tidak salah lihat. Anak itu sungguh gila dan saya pun tidak pernah menduga bahwa dia memiliki kekuatan seperti ini, kata Bai Liu Yun dengan wajah bodoh. Bai Liu Tian pun tercengang, tapi segera kembali ke topik. Kalau begitu apa yang terjadi sebelumnya? Lapor leluhur, sebelumnya Anda dibekukan oleh nafas dari monster laut utara. Lalu apa yang terjadi? Maafkan kami leluhur, tapi kami juga tidak mengetahuinya, karena setelah itu kami pun dibekukan oleh monster itu, kata Bai Liu Feng. Mendengar itu Bai Liu Tian bisa merangkai kemungkinan yang terjadi. Apalagi saat ini si monster laut itu terus menjerit saat Shofan melukai tubuhnya. Tubuh Bai Liu Tian gemetar ketika mengetahui hal ini. Bahkan jika Shofan hanyalah ahli tingkat rendah dari yang terlihat, tapi rupanya dia menyembunyikan sesuatu yang sangat luar biasa. Sulit dipercaya bahwa anak semuda Shofan bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan jika Shofan sudah mengakui kepemilikan kekuatan eksternal di tangannya, tapi jika itu saja cukup untuk membuat monster laut itu sampai ke posisi ini, maka itu artinya dia pun tidak akan bisa menahan Shofan. Kini Bai Liu Tian bergumam. Dia mengatakan kalau Gunung Tianmu rupanya memang sangat menakutkan. Dengan kekuatan ini, bahkan wilayah Zhongzhou bisa hilang dalam sekejap. Tiba-tiba ledakan keras terdengar di telinga mereka dan hempasan energi menyebar ke segala arah. Saat ketiganya menoleh, gelombang energi itu datang seperti tsunami. Lalu mereka pun terlempar dan jatuh sejauh 1000 meter. Darah kembali keluar dari mulut mereka dan itu sungguh menyeramkan. Tapi di sisi yang lain, serangan itu sebenarnya adalah serangan yang ditujukan pada Shofan. Tapi dia bisa menghilang dengan sangat cepat sampai serangan itu tidak bisa mengenai dirinya. Shofan menghilang dengan cepat dan kembali muncul di atas kepala Feng Tian. Senior Feng Tian, saya harap Anda diberkati oleh umur yang panjang. Api petir hitam menyapu kulit kepala Feng Tian dan mengakibatkan ledakan besar. Tubuh Feng Tian kembali terluka dan dia hanya bisa menangis dan menahan amarahnya. Sedangkan Shofan yang kini tertawa dan menikmati penyiksaan ini. Shofan sudah seperti iblis yang merangkak keluar dari dalam neraka. Fetisnya sungguh sangat mengerikan dan berbeda dengan yang lainnya. Melihat semua itu, Bai Liu Tian dan ketiga Raja Pedang lainnya pun tampak ketakutan. Leluhur, lebih baik kita pergi sekarang. Jangan sampai kita terlibat dengan pertempuran anak ini,
Kekuatannya sungguh tidak masuk akal. Atau jika tidak, maka kita akan jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kata Bailey Yuyun. Bailey Yudian mendengar semua itu, tapi dia justru kesal dan memarahinya. Benar-benar tidak berguna. Untuk apa lagi? Untuk menyelamatkan hidupmu? Orang tua ini sudah ada di dunia ini selama ribuan tahun dan tidak sekalipun takut untuk ikut campur dalam pertarungan orang lain. Luhur, itu memang benar, tapi itu hanya berlaku di antara kelima wilayah. Sekarang jelas sekali bahwa kedua monster ini sedang bertarung. Jika kita tetap ada di sini, maka kita yang bisa terkena imbasnya, kata Bailey Yuyun dengan wajah khawatir. Bailey Yudian masih terdiam dan memandang ke depan. Tapi Bailey Yuyun mendesak, "Leluhur, mari pergi. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Bailey Yudian benar-benar memerlukan waktu yang lama untuk merenung. Sampai akhirnya dia tampak tegas. "Ayo pergi." Leluhur memang bijak, teriak mereka bertiga dengan penuh semangat. Namun sebelum mereka melangkah pergi, tiba-tiba Bailey Yudian dihentikan oleh pedang suci miliknya sendiri. Pedang itu bergetar seolah ingin terlibat dalam pertarungan ini. Ya, itu adalah hal yang wajar. Lagi pula binatang suci adalah mangsa dari pedang suci. Keberadaan mereka di dunia fana ini sebenarnya adalah untuk mengurus para binatang suci. Jadi, saat sekarang dia bertemu dengan binatang suci, maka dia pun bersiap untuk bertarung. Melihat ini, Bailey Yudian pun sampai merasa sedih. Tapi dia berkata, "Bitian, kamu ingin bertarung kan?" Ding ding. Seolah dia menanggapi pertanyaan Bailey Yudian. Dia sungguh bersemangat untuk bertarung dengan binatang suci. Tapi sayang sekali itu sangat sulit. Dan Bailey Yudian berkata, "Bitian, kita tidak bisa melakukan ini sekarang. Pertarungan ini bukanlah untuk kita, karena ini adalah pertarungan dari para kultivator yang sebenarnya. Sedangkan orang tua ini masih belum bisa melewati ambang batas itu," katanya sambil menghela nafas seolah kecewa pada dirinya sendiri. Lalu Bailey Yudian menggenggam pedangnya dengan erat dan berkata, "Ketika aku menjadi lebih kuat, maka aku akan membawamu untuk menantang langit. Aku sudah berjanji padamu untuk menjadi yang terkuat di dunia. Selama ribuan tahun, kau menemaniku dan melawan banyak orang dan tidak pernah kalah. Tapi kali ini aku harus meminta maaf padamu, karena aku masih sangat lemah. Suatu hari nanti aku pasti akan membawamu untuk menantang puncak dunia." Ding. Pedang suci yang sebelumnya sangat menggebu-gebu tiba-tiba menjadi lebih penurut dan mengikuti perkataan dari Bailey Yudian. Bahkan jika misinya adalah membunuh para binatang suci, tapi karena Bailey Yudian sudah berkehendak, dia memilih untuk tidak menjalankan misinya dan mengikuti pilihan dari Bailey Yudian. Melihat pedang suci miliknya mulai menyerah, Bailey Yudian pun tersenyum. "Terima kasih," katanya. Lalu setelah mengatakan itu, mereka segera pergi dan memasuki kabut yang tebal. Tapi sebelum Bailey Yudian memasuki kabut itu, dia menoleh ke belakang dan berkata, "Sofan, jangan mati terlebih dahulu untuk orang tua ini. Kamu harus bisa mencapai puncak dunia, dan di masa itu kita akan bertarung secara resmi. Aku pasti akan mengambil tiket darimu untuk masuk ke Gunung Tianmu." Setelah mengatakan itu, Bailey Yudian berbalik dan segera menghilang di dalam kabut. Lalu ketiga Raja Pedang pun serupa dan mengikuti Bailey Yudian masuk ke dalam kabut. Akhirnya keempat Raja Pedang itu pun pergi.
Tapi di sisi lain, Zovan masih memegang pedang di tangannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi untuk melakukan eksekusi. Tapi sebuah pikiran terlintas, dan yang dia lakukan adalah, mari sudahi ini. Aku kalah, dan aku mengaku kalah. Oke, sekian dulu spoileran kali ini, dan see you again di next video. Bye.